Oke, kita mulai dengan doa dulu ya. Siapa yang bacakan doa? Siapa? Edi Putra ya? Edi? Ya, silakan lu. Dua kelasnya. Bacakan doa lu di pelajaran ini. Amrizal Manik nggak datang ya, ketua kelasnya lagi nggak hadir ya. Coba digantikan untuk sementara Edi untuk memimpin doa deh, silakan. Sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran cargo handling kita. Pertemuan yang keberapa ini ya? Kedua, Pak. Kedua ya? Keempat. Tiga, Pak. Oh, ketiga ya. Tiga. Tiga. Bukan kedua ya? Untuk mereview pelajaran yang lewat, saya mau nanya dulu nih ya. Iman Taruna. Mana ya Iman Taruna? Ya, Pak. Nah, Iman Taruna, apa yang dimaksud dengan port-to-port service, Iman? Port-to-port service itu pengiriman barang yang dilakukan si penerima mengambil barangnya di bandara langsung, Pak. Ya, Nggak langsung diantar ke rumah. Nah, kalau si pengirimnya? Pengirimnya mengantar ke bandara. Oh, langsung ya? Ya, Pak. Yang ngirim langsung, yang ngambil langsung gitu ya? Ya. Edi Putra Wijaya. Ya, Pak. Kalau si pengirim itu istilahnya disebut apa? Shipper, Pak. Nah, shipper. Kalau penerima? Kontainer, Pak. Konsainer, Pak. Jadi, bertanya kargo itu apa? Kargo itu barang kiriman dari shipper ke kontainer, gitu ya? Iya, Pak. Coba si Ahmad Suherman. Nah, ya. Ya, Pak. Shipper itu siapa aja? Contoh-contoh shipper, coba sebutkan. Shipper itu bagian-bagian di kargo, Pak. Bukan ya? Bagian di kargo nih. Shipper itu pengirim gitu ya? Kan gitu kan? Oh iya, Pak, pengirim. Nah, ya. Ya. Jadi misalnya Suherman ini kerja di bandara, ya. Kemudian Ya, Pak. ditempatkan di warehouse. Ya. Terus datanglah pengirim barang, shipper, ke warehouse, ke gudang di airport. Siapa-siapa aja shipper itu? Contohnya dari pihak pengirim. Ya, pengirim itu siapa? Seperti misalnya saya, Pak, mengirim barang ke kargo Ya. itu, Pak. Ahmad Suheri, rupanya bukan Suherman ya. Datang ke airport. Iya, Pak. Pribadi ya. Ahmad ini Iya, disebut Pak.
shipper personal, ngerti? Yang lain catat ya. Jadi shipper itu terdiri dari 3 macam. Pertama personal, orangnya langsung ngirim, ya. Kedua, itu yang namanya titipan kilat, JNT, apa semua kan mereka bawa barang ke bandara juga kan. Mereka dibilang agent, agen. Ya. Jadi kalau agen itu bawa barang 1 truk apa. Kalau dia personal ya bisa dikit, bisa cuma 1 potong apa gitu ya. Jarang lah. Ketiga, kantor pos. Kantor pos itu nggak punya pesawat. Jadi kan kantor pos itu dalam mengirimi barangnya, baik dia surat maupun paket pos, menggunakan pesawat yang ada. Kadang dikirimnya pakai Garuda, pakai Lion, pakai Citylink. Suka hati orang itulah gitu ya. Misalnya, kenapa dia ngirim pos ke Nias pakai Citylink? Karena Citylink yang ada, Garuda nggak ada gitu kan. Nah, gitu. Jadi suka-suka bebas dia gitu ya. Itulah pihak-pihak shipper, itulah dia ya. Coba Nasti. Iya, Pak. Nah, coba sebutkan siapa-siapa saja shipper itu. Ada shipper personal, agen, dan juga kantor pos, Pak. Ya, ada personal, ada agen kargo, perusahaan lah berarti ya. Ada pos. Ya, pos itu perusahaan, tapi dia khusus barang pos saja dikirim. Yang dikirimnya mail gitu ya. Jadi shipper terdiri dari 3 ya. 3 jenis. Ya, memang semuanya namanya pengirim, cuma kita secara teori kita bagi 3 pihak ya. Jadi kalau si Edi Putra mengirim barang berarti dia personal. Tapi kalau agen kargo datang ke airport bawa barangnya berarti dia agent. Kalau kantor pos bawa barangnya 1 truk ke bandara berarti dia dari pos gitu ya. Agung Sedayu? Iya, Pak. Kalau tadi shipper ada berapa? Ada 3, Pak. Jadi kalau kontainer, penerima ada berapa? Penerima ya gampang ya, penerimanya sama 3 juga lah gitu ya. Gitu kan? Kalau personal yang nerima, yang ngambil personal juga, ya kan gitu ya. Kalau misalnya titipan kilat yang kirim dari Medan, yang ngambil titipan kilat cabang Jakarta gitu ya. Kalau kantor pos Medan yang ngirim, yang ngambil di Jakarta, kantor pos cabang Jakarta kan gitu kan. Nah, jadi ya konsennya sama juga. Ya, jadi, iya, Pak. kalau 3 dia shippernya, 3 aja konsennya. Ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar packing, marking, dan labeling. Apa? Coba Siti diulang. Packing, marking, dan labeling. Coba diulang. Apa itu? Siti Melsa. Hari ini kita membahas yang 3 macam itu. Packing, marking, dan Marking. Oke, kita bahas dulu satu persatu ya. Packing ya. Packing itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kemasan, Pak. Kemasan, bungkus ya. Kemasan atau bungkus ya. Pertanyaan saya, apakah packing dengan bungkus itu sama? Coba siapa yang menjawab, jawab aja langsung. Beda, Pak. Beda, Pak. Kalau Anda beli pisang goreng ya, biasanya diapain? Kasih bungkus. Dibungkus. Pakai apa? Lain. Dibungkus. Kantong plastik, Asal. Pak. Dikresek, Pak. Pakai plastik kresek ya. Iya, Pak. Plastik kresek namanya itu ya. Kantong plastik, Pak. Sama itu. Besok beli Plastik pisang asa ya, Pak. bilang sama yang jual goreng, Bu, tolong pisang gorengnya dipacking lah bilang. Dia agak heran dengarnya ya. Nah, jadi ada kesannya itu packing itu lebih kuat, lebih standar gitu ya, daripada sekedar bungkus. Di dalam aturan pengiriman kargo itu tidak boleh dibungkus, harus dikemas.
harus dipacking. Packingnya itu ada ketentuannya, bukan seenak kita, tetapi sesuai aturan perusahaan penerbangan. Jadi yang menentukan boleh tidaknya kiriman itu dikirim sangat tergantung daripada standar kemasannya. Nah, bagi yang tidak standar ditolak. Tentu repot ya, kalau personal kan dia nggak ngerti-ngerti gitu ya. Dia bungkus saja dengan cara dia. Nah, maka itu kebanyakan orang itu kalau ngirim lebih safety pakai agen kargo. Karena agen agent kargo itu sudah sangat menguasai ya, standar packing yang ditentukan oleh airline. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya orang membawa barang ke agent kargo kemasan yang tidak standar, Bu, kami packing lagi ya, nah, Ibu tambahlah biaya kemasannya aja. Kenapa? Karena kalau dibawanya seperti juga akan ditolak di bandara. Ya. Coba Rizky Nurjana. Ya, Sir. Ya. Kenapa kira-kira kalau mengirim kargo pakai pesawat harus menggunakan kemasan yang standar? Ya? Supaya apa itu? Pakai logika sederhana aja. Kenapa harus standar? Enggak, kalau kayak ngirim pakai truk, pakai apa, enggak begitu ketat kali ya. Pokoknya ya udahlah. Tapi kalau pesawat ada penolakan gitu. Maksudnya biarpun itu sumber pendapatan untuk penerbangan, tapi hanya gara-gara kemasan yang tidak standar, ditolaknya aja gitu. Enggak usah kirim pun enggak apa-apa gitu. Kenapa? Supaya apa kira-kira? Supaya aman gitu, soalnya kan instansi bandara itu pengiriman yang paling aman gitu. Jadi kalau menurut Rizky biar aman gitu. Dia nggak terganggu sama apapun gitu, biar tetap utuh, tetap rapi gitu. Ya, oke. Saya akan perdalam lagi efek samping jika kargo itu tidak dikemas secara standar, ya. Akibatnya apa gitu ya? Misalnya ada orang ngirim baterai basah. Tahu baterai basah kan? Baterai yang kesiram air ya? Enggak ya? Aki, ada yang bilang aki. Nah, rupanya si pengirim ini tidak menggunakan kemasan yang tidak standar. Dia kirim aja. Kebetulan petugas warehouse-nya, orang kargonya, nggak ngerti juga aturan kemasan. Mungkin pegawai baru atau anak OJT main terima aja. Diterimalah kiriman baterai basah itu dengan tanpa dipacking atau packing tidak standar. Setelah sampai di pesawat, kalau di pesawat kargo dimuat di mana nih, Nasti? Di mana? Di kompartemen, bagus. Ya. Di kompartemen berapa? Kompartemen berapa pun bisa, Pak. Nah, kompartemen berapa pun bisa ya. Suka hati yang mengatur di lapangan, kompartemen 1, 2, 3, 4 ya. Bagus. Nah, setelah dimuat karena kemasan nggak standar atau apa, atau di jalan misalnya ada turbulensi, pesawat itu apa, pecahlah baterai basah tadi. Ya, Anda bayangkan, pecahlah baterai basah tadi. Kalau baterai basah itu ada air keras isinya ya. Iya, pakai air keras. Bocorlah di kompartemen itu. Di kompartemen ada apa aja? Baggage, cargo mail, Pak. Cargo mail. Kenalah koper penumpang yang lain. Jadi rusak lah koper itu. Padahal kopernya baru beli lagi. Koper Polo harga 1-2 juta, kena air baterai tadi. Nah kira-kira begitu sampai tujuan, misalnya dari Kuala Namu Cengkareng lah kita anggap. Orangnya itu komplain nggak? Kalau begitu dia terima kopernya rusak kena air keras tadi. Komplain, Pak. Otomatis, Pak. Saya dari Medan, koper saya bagus kok saya terima di Cengkareng, rusak nih.
minta ganti dia. Berapa? Disebutkan harga kopernya. Ditunjukkan kwitansinya, ini saya beli di Matahari, baru beli ini. Gara-gara mau ke Jakarta. Rupanya di kompartemen itu juga ada juga orang ngirim BK Ambon. Tahu BK Ambon kan? Tahu, Sir. Tahu. Karena air baterai juga BK Ambon itu. Kargo. Tahu, Pak. BK Ambon rasa air baterai. Tak bisa lagi dimakan kan? Mau nggak kira-kira penerimanya nerima? Enggak ya, kargo saya kok rusak. Tadi penumpang komplain ya, minta ganti koper. Terus orang yang nerima kargo, konsennya nggak mau nerima BK Ambon tadi. Orang udah bawa air keras. Kemudian sampai Jakarta, waktu pesawat itu sudah dikosongkan kompartemennya, orang teknik ngecek pesawatnya. Rupanya air baterai itu sempat bereaksi mengenai lantai pesawat, lantai kompartemen. Rusak pesawatnya ya? Rusak. Ongkos kirim baterainya mungkin berapa? Mungkin 200.000 lah. Maksudnya perusahaan penerbangan dapat pendapatan dari ongkos kirim 200.000. Tapi gantinya berapa? Ganti koper, ganti kargo, kemudian teknisi pesawatnya membetulkan pesawat lagi, diganti lantainya. Banyak kerugiannya ya? Banyak, hanya gara-gara kemasan tidak standar. Sementara pendapatan perusahaan penerbangan dari kargo itu bukan pendapatan yang utama kan, pendapatan tambahan selain jual tiket. Jadi daripada pesawatnya kosong, terimalah kargo. Tapi biaya yang timbul orang yang komplain gara-gara baterai tadi pecah tidak seimbang dengan pendapatannya dari ongkos kirim kargo tadi. Maka airline berprinsip, daripada timbul kerugian besar, bagus di-reject aja, ditolak aja. Kenapa ditolak? Karena kemasan tidak standar. Jadi seandainya daripada nanti timbul biaya besar, kalau ada shipper membawa kargo kemasan tidak standar, tolak aja gitu. Paham ya? Nah, jadi coba saya tanya lagi, siap. Chan Liba, mana ini kok? Nggak kelihatan aja. Saya ulang pertanyaannya. Kenapa penerbangan sangat tegas soal kemasan? Kenapa harus menggunakan kemasan yang standar dalam mengirim kargo? Coba jawab. Apa jawabannya? Kalau tidak standar, kenapa? Apa akibat yang dikhawatirkan oleh perusahaan penerbangan? Akan terjadi kerugian, Pak. Ya, apa saja yang bisa terjadi kerugian? Seperti terkena bagasi, bisa terkena kargo lain, dan pesawat itu sendiri. Oke, kemudian orang yang ngirim baterai tadi ada tujuan yang ngirim kan? Ya, misalnya mungkin kawannya yang ngirim atau dia jual. Si perugi ya, orang barang dia pecah. Concernnya kecewa juga, menerima barang tapi barangnya nggak bisa dipakai. Banyak sekali ya yang kecewa gara-gara contohnya tadi baterai itu pecah. Pertanyaan saya, kenapa baterai itu pecah? Coba Widasari. karena kemasannya tidak ditanda. Karena orang warehouse, orang kargo telah menerima sebuah kemasan, telah menerima kiriman baterai dengan kemasan yang tidak standar penerbangan, yang tidak standar kemasan baterai basah bagaimana seharusnya. Efeknya jadi banyak. Nah, jadi orang kargo itu sangat tegas soal kemasan. Nah, kemasan itulah yang istilah tadi packing tadi. Nah, ya. Sekarang Saski Rizky. Saski. Ya, Pak. Nah, saya tanya, tahu genset? Hah? Tahu, Pak. Oh, ya. Ada orang ngirim genset, kemudian diletakkan di dalam kardus gudang garam. Tahu lah ya, kardus gudang garam tahu semua ya. Menurut saya boleh nggak itu, Ki? Pertanyaan saya. Boleh nggak orang ngirim, kan kardus gudang garam itu besar tuh ya, karton tebal gitu ya. Terus dalamnya ditaruh genset, muat memang gitu. Boleh nggak? Enggak, kurang aman gitu. Kurang aman ya. Kenapa? Logikanya gimana? Bisa kardus. Yang Bisa dikirim sobek. besi. Ya, yang dikirim besi. Bungkusnya karton gitu ya.
Iya, Pak. Nah, aturannya pakai kayu lah, pakai papan gitu Iya, ya. pakai kayu, Pak, dipapanin, dipakui, Pak. Marfuja. Ya, Pak. Seandainya orang ngirim anak kucing. Wah, ngirim anak kucing. Kira-kira bagaimana lah yang pantas kemasannya? Pakai apa kira-kira? Kayak kandang, Pak. Pakai kandang ya? Kandang. Kandang kucing ya? Ya, Pak. Bisa ada yang dijual-jual itu namanya pet container namanya. Ya. Atau dibuat sendiri. Kadang-kadang kan mungkin di kampung nggak ada orang jual itu, tidak ada pet shop gitu ya. Kalau di kota itu ada pet shop. Tetapi pertama ya dilihat dulu kandangnya itu harus sesuai dengan kucingnya. Jangan kucingnya sama kandang yang pas-pasan, menderita dia. Berdiri, sangkut kepalanya, jongkok lagi dia, berdiri lagi. Sampai Jakarta mati kucingnya, stres. Maka kita harus melihat kewajaran ukuran kandangnya. Kedua, kandangnya itu harus cukup kuat. Jangan sempat bisa didolak-dolaknya, di apanya, lepas dia. Gimana ngejarnya kalau udah lepas di pesawat? Ketiga, kandangnya harus terkunci. Ada kuncinya, nanti ada pintunya nggak dikunci. Keempat, kalau misalnya jarak 2 jam, atau misalnya kadang-kadang dia begitu sampai Jakarta nggak diambil orangnya terus. Harus disediakan makanan dan minumannya di kandang itu. Ada airnya. Kalau misalnya di kandangnya itu diikatkan botol minumannya, ada sedikit makanan keringnya. Tujuannya apa? Seandainya dia mengeong lapar, petugas kargo bisa ngasih makannya karena makannya sudah tersedia di kandangnya itu. Walaupun sebelah luar kandangnya diikatkan. Itulah contoh syarat-syarat. Jadi bukan sekedar wah ngirim kucing pakai kardus Indomie, nggak bisa ditolak. Harus pakai kandang. Jadi kandangnya dilihat sesuai enggak, kemudian harus terkunci, kemudian ada makanannya. Nah, gitu ya. Nah, itu contohnya kemasan. Jadi kenapa? Supaya apa? Supaya kucingnya sampai Jakarta hidup gitu. Jangan nanti waktu dikirim live cat, kucing hidup. Begitu sampai Jakarta jadi dead cat, kucing mati. Yang ngirim kecewa, yang nerima pun kecewa. Nah, itu contoh kemasan ya. Kemudian kalau misalnya orang mengirim seafood lah ya, seafood. Coba infantry, mana? Infantry. Infantry. No respon. Coba si Restuti Kurnia. Restuti Kurnia. Ada? Nah, ya. Seafood tahu seafood? Tahu ya? Makanan laut, Pak. Makanan laut, oh ya. Coba sebutkan contohnya. Apa tadi, Pak? Pertanyaannya? Contoh seafood. Seperti udang-udangan, kerang-kerangan. Bukan udang-udangan, udang beneran. Oh. Udang-udangan itu untuk umpan pancing. Udang lah gitu ya, udah. Terus apa lagi? Kerang. Ya, kerang. Terus? Cumi-cumi. Cumi, ya. Ya. Lobster. Ya, terus? Dan hewan-hewan ikan yang lainnya, Pak. Ya. Ikan paus. Ikan paus ya? Muat. Kepiting. Kapal selam kan? Nggak masuk? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak bisa dimakan, itu keras ya? Iya, Pak. Lele. Lele, mana ada lele di laut? Di paret lele. Ini kan seafood. Dia gitu ya. Seorang sering ngirim seafood. Sekarang saya tanya. Seandainya, siapa tadi? Restuti Kurnia ya. Seandainya menurut Anda lah gitu, kalau orang mengirim seafood, layaknya pakai apa lagi kemasannya? Restuti mengirim kepiting 50 kilo. Kira menurut feelingmu lah, pakai apa lah kemasannya? Kepiting hidup yang dikirim atau kepiting mati, Pak? Suka hatimu, kepiting mati, kepiting hidup terserah. Kalau kepiting hidup, itu setidaknya dikasih kayak di wadah-wadah yang berisikan air, Pak, biar kepitingnya tetap hidup. Kemasannya apa namanya?
Bisa kayak ember, Pak. Ember. Ember-ember kecil. Mana Pak pergi bawa ember ke bandara ditolak. Aku boleh ngirim kepiting. Kalau mau bawa ke pasar pajak ya. Gabus, Pak. Piber. Kayak piber. Tupperware, Pak. Ikan itu loh, Pak. Piper, Pak. Piber, Pak. Piber. Piper. Akuarium. Ikan itu, Pak, yang orang Akuarium. putih-putih ya. Tupperware. Itu, Pak. Yang hidup tadi mati lah. Kontainer. Piber, Pak. Fiber. Iya. Kan ada tukang-tukang buah itu yang jual anggur. Ada yang putih-putih itu apa namanya? Iya, Pak, gabus. Piber. Gabus, piber. Ah, betul. Ada yang bilang gabus, ada yang bilang styrofoam namanya. Pak, sama gabus. Tapi bahasa Inggris. Dibilanglah gabus. Tapi sekarang styrofoam. Tapi styrofoam itu tebal khusus ya. Kadang udah kita tutup pun, diduduin pun dia nggak pecah, kuat ya. Jadi seluruh seafood, mau yang mati maupun yang hidup, mengirimnya harus menggunakan styrofoam. Itu persyaratan di penerbangan. Kalau nggak pakai itu nggak terima. Jadi ya kalau Anda mau jadi pedagang itu, harus tahu di mana belinya gitu, berapa harganya, hitung-hitungan lah. Paham ya? Jadi kalau misalnya kayak tadi kepiting hidup, ya, kepiting hidup apa itu bahasa Inggrisnya? Crab. Live crab. Crab. Live crab. Ya. Kalau anjing hidup? Dog. Like dog. Live dog. Like dog. Kalau kucing hidup? Live cat. Oh. Nanti di SMU bukan dibilang kucing hidup, bukan. Live cat. Jadi biar pengirim kargo, nyebutnya bahasa Inggris. Live crab, kepiting hidup. Ya. Agak dibolongin styrofoamnya itu. Nah, sampai diatur bolongannya sebelah mana dan berapa buah. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit. Tidak boleh juga terlalu rendah. Kenapa? Kadang-kadang kepiting itu kencing dia. Jadi pas dimuat, dimerengkan, bocor. Airnya itu kan air garam. Bisa menimbulkan keropos pada lantai pesawat. Jadi diatur. Dia harus berlubang, satu sisi lubangnya berapa, tingginya berapa, sampai ke situ. Jadi orang kargo itu sangat paham soal itu. Sangat paham soal kemasan. Jadi ketika ada orang mengirim seafood, kemasannya pakai styrofoam. Ketika orang mengirim misalnya jenazah, apa kemasan jenazah? Peti. Peti ya, nggak boleh dibungkus pakai plastik ya, pakai tikar, dibalut, nggak boleh ya. Nah, jadi harus pakai peti. Peti apa? Peti jenazah. Kalau tukang, kita pergi ke tukang kayu, bang, tolong buat peti, mengirim jenazah. Dibuatlah pakai papan, dipaku, bawa ke bandara. Tidak diterima, ditolak. Petinya harus peti jenazah. Kenapa harus peti jenazah? Coba. Lintang. Nah, kenapa harus menggunakan peti jenazah? Iya. Karena kalau pakai peti biasa, pikir orang barang biasa. Karena spare part pakai peti juga. Jadi jangan dibanting-banting orang sekali nanti kan. Dibolak-balik, ditimpa pula. Tapi kalau dia peti jenazah, orang tahu, oh ini jenazah. Khas dia, spesifik. Maka tidak boleh mengirim jenazah jika tidak menggunakan peti jenazah. Peti jenazah itu bahasa Inggrisnya coffin. Apa? Coba. Coffin. Yang mana tulisannya? C-O-F-F-I-N. Coffin. Ya? Bukan kopi ya. Kopi. C-O-F-F-E-E. Nah, lain ya. Cafe. Ini coffin. Atau orang kargo, ya kalau udah biasa tahu aja itu. Ngirim jenazah, coffin. Ngirim seafood, styrofoam. Ngirim kayak tadi genset, spare part, pakai box, ya, wood box atau polywood box. Jadi bentuk kemasan kargo itu nggak banyak kalau nggak peti, styrofoam, gitu. Rapi dia, mudah juga nyusunnya dan tidak mudah rusak. Nah, kenapa tadi genset yang dikirim pakai kardus gudang garam ditolak? Karena membahayakan. Karena kardus itu tidak cukup kuat untuk melindungi si genset. Paham? Ya, Kenapa ngirim lift cat tadi pakai kandang?
Karena kandang itu cukup kuat untuk melindungi binatangnya. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ketika Anda ditanya di interview, apakah yang dimaksud dengan packing? Jawabnya apa? Khairat. Nah, apa yang dimaksud dengan packing kargo? Coba jawab. Packing. Tulis ya. Packing adalah kemasan luar yang dapat melindungi isi. Itu dia definisinya. Jadi kalau dia kemasan luar yang cukup kuat ya atau dapat melindungi isinya, melindungi isi barang. Jadi kalau misalnya kemasan itu tidak cukup kuat menurut feeling kita, menurut perasaan kita sebagai petugas, tidak cukup kuat untuk melindungi isinya, tolak saja kargo itu, reject saja. Anda tidak akan dimarahi. Kenapa? Untuk menjaga safety supaya jangan banyak timbul kerugian. Siapa yang rugi tadi? Shipper rugi, kontainer rugi, pesawat rusak, kena lagi barang lain, kena baggage orang, kena kargo, kena mail, banyak ya. Hanya gara-gara kemasan tidak standar. Maka di kargo ini kuncinya adalah kemasan. Lagi pula ongkos kirim kargo itu tidak mahal, maksudnya tidak semahal tiket gitu. Jadi kalau bisa sudah ongkos kirim kargo itu udah jangan lagi gara-gara kargo itu ganti kerugian. Nanti dapatnya sekian ratus ribu, gantinya jutaan. Jadi rugi gitu. Daripada rugi bagus nggak usah terima. Nah, jadi perusahaan penerbangan mau mendapat tambahan pendapatan, tambahan revenue dari kargo. Tapi benar-benar jangan ada lagi biaya keluar gara-gara mengganti kerugian. Nah, coba si Restuti. Restuti Kurnia. Oh, udah tadi ya. Oh iya. Oke, yang lain lah. Si apa ini? Saski Rizky. Nah, udah ya. Saski. Udah, Pak. Udah, Pak. Kenapa timbul kerugian karena kemasan yang rusak? Menurut Saski, kenapa kemasan yang tidak standar itu bisa masuk pesawat? Kenapa kemasan? Karena kelalaian petugas atau ketidakpengertian petugas kargo ya. Siapa petugas kargo itu? Anda gitu. Kita semua orang airline ini. Paham ya? Jadi kita punya potensi untuk memberi keuntungan kepada perusahaan, juga memberi potensi untuk merugikan perusahaan. Nah, jangan pas ada kasus kayak gitu, siapa petugasnya? Oh, petugasnya si Niko. Gimana Niko? Gimana kau Niko? Kalau nerima karung kok hancur aja semua. Rupanya kawan yang ngirim. Kemasan yang nggak standar pun main terima aja. Aduh, sombong kali kau Niko. Tolonglah, nggak bisa. Ini nggak standar kemasan kau ini. Nah, nanti dipecat aku gara-gara kau. Kadang-kadang susah. Datang bawa kawan tolong. Dia malas pulang lagi gitu. Jadi harus tegas ya. Jadi artinya jangan coba-cobalah. Tidak ada iya atau tidak gitu ya. Nggak ada. Coba ya, aku coba dulu ya. Mudah-mudahan aman. Jangan. Coba Anda bayangkan ya. Kenapa kemasan itu harus standar? Ya. Misalnya siapa nih? Iman Taruna. Halo Iman? Ya Pak. Nah, Iman ini mau ngirim Gucci. Ya. Iman mau ngirim pakai door to door. Tahu door to door kan? Ya Pak. Iman bawa Gucci-nya ke titipan kilat. Oke? Ya. Pak, yang ngirimnya. Sama titipan kilat, dimuatlah Gucci tadi ke truk orang tuh yang mau dibawa ke bandara ya. Ya Pak. Nah, satu kali lempar ya. Terus dibawa ke bandara. Sampai bandara, dibawa ke warehouse ya. Diturunkan. Diturunkan dari mobil tiki ke gudang. Berapa kali? 2 kali. Oke? Terus dari gudang dibawa ke dalam. Mau ditarik ke pesawat, dimuat dulu di gerobak kan?
Ya, Pak. Nah, nggak dibanting lah, diletakkan gitu ya. Udah 3 kali ya. Terus dari warehouse ditarik ke pesawat. Sampai pesawat dimuat lagi ya ke kompartemen. Dap lagi. Udah berapa? 4 ya. 4 kali dap nih ya. Hitung ya. 4. Diterbangkan dari pesawat. Ya syukur aja di jalan gak ada goncangan ya kan. Begitu sampai Jakarta, diturunkan lagi dari pesawat ke gerobak ya. Dap, udah berapa kali? 5. Dari gerobak ditarik ke gudang Jakarta. Diturunkan lagi ke lantai gudang sana. Dap, 6. Dari gudang itu dinaikkan lagi ke mobil yang ngambil. Mobil konsennya. Dap, 7. Terus konsennya bawa ke rumah. Udah hancur gucinya. Kenapa? 7 kali banting, betul? Iya, Pak. Maka itu kalau kemasan itu dia kuat, sering rusak itu kargo. Jadi kita buat kemasan standar supaya kargo yang terlalu banyak dia bantingan-bantingan itu. Dia bantingan kecil tadi berapa? Jadi capek itu. Kargo itu dari mulai tangan shipper ke tangan pesannya. Entah berapa kali naik turun. Jangan anggap seperti dia digendong terus diantarkan. Itu pemikiran kita. Tapi kita yang ngerti proses. Begitulah capeknya barang itu. Naik turun. Pindah-pindah tangan berapa kali pindah. Itulah gunanya kemasan itu harus standar. Paham semua ya? Jadi masyarakat awam kadang-kadang nggak sampai ke situ pikirannya. Dia pikir dibawa ke bandara terus ditaruhlah ke kompartemen. Enggak. Ada lagi proses-proses yang membuat barang itu naik turun. Jadi maka kalau misalnya kemasan tanggung-tanggung, efeknya ke barang itu. Jadi kalau dikirim dia kue lebaran sampai sana jadi serbuk kue. Jadi sia-sia gitu ya. Oke. Tadi sebelum di awal saya mengatakan ada 3 hal ya, packing, marking, dan labeling. Itu dari packing. Jadi definisinya, packing adalah kemasan luar yang dapat melindungi isinya. Nah, kalau Anda mau tahu bagaimana packing itu, nanti udah kerja di kargo, ada bukunya, buku kemasan. Jadi kalau kita buka lama-lama tahu, kalau ngirim ini caranya gini, kalau ngirim ini kemasan seperti ini. Sekarang marking. Coba Anastasia. Siapa? Nah, pernah mendengar istilah marking? Pernah, Pak. Apa itu marking? Jadi kalau aturannya, kargo itu harus dipacking, terus diberi marking, dan diberi label atau labeling. Nah, ini persyaratan pengirim kargo gitu ya. Packing udah siapkan. Terus marking, apa marking itu? Kira-kira aja, salah pun nggak apa-apa, jawab aja. Oke. Anastasia, tahu nggak kardus Indomie? Tahu? Kardus Indomie tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Coba si Edi Putra, tahu kardus Indomie? Tahu, Pak. Oh, tahu dia sih. Anastasia nggak tahu dia. Nggak pernah beli 1 kardus ya. Coba, Edi Putra, dari mana Edi tahu itu kardus Indomie? Karena ada merek Indomie-nya, Pak. Tulisannya. Ada tulisannya ya? Iya, Pak. Ada tulisan luar, Pak. Tulisannya itulah namanya marking. Paham? Tanda-tanda yang dikasih di kotak-kotaknya. Ya itu kebetulan Indomie dari pabrik sudah tercetak ya. Kalau kita ngirim, ya kita tulis sendiri markingnya. Termasuk nama, alamat pengirim itu marking namanya. Anda misalnya mengirim surat nih ke titipan kilat pakai amplop, dibilanglah sama petugas titipan, Mas, tolonglah tulis nama pengirimnya sama nama penerimanya di amplop itu kan. Tulisan nama pengirim dan penerima pada amplop itu pun disebut marking. Oleh agen kargo itu yang kirim barang sampai 100 kotak gitu ya, sampai 20 karung. Dia kasihlah kodenya. Kadang dikasih huruf letter T gitu, huruf A, pakai stabilo atau apa segala macam. Nah itu namanya marking. Jadi marking itu tanda-tanda ya, tanda-tanda yang diberikan pada kemasan luar barang itu ya, supaya mudah dikenal, jangan tertukar, nah, gitu lah ya. Karena orang ngirim barang itu kan sama-sama, kotaknya sama-sama kardus gudang garam.
Jadi apa tanda kemasannya Pak? Oh, ada gudang garam semua ini pakai gudang garam. Oh, dikasihlah pakai spidol huruf A. Pokoknya yang ada tulisan huruf A itu nama saya. Oh, kotak kami pakai stabilo warna hijau. Nah, jadi petugas kargo itu menganjurkan kepada Pak, barangnya udah kasih marking. Kalau bahasa Bapak kasih marking. Apa itu? Tanda lah Pak, entah huruf apa, entah huruf apa gitu. Contohnya bagasi lah, ya, baggage ya. Apakah coba si Marfuja? Ya, Pak. Ya. Penumpang boleh nggak bawa BK Ambon? Boleh, Pak. Biasanya penumpang kalau bawa BK Ambon bukan satu kota lah, 4 kota, 5 kota. Namanya buat oleh-oleh ya banyak ya. Nah, berangkatlah sampai Jakarta, ngambillah di kedatangan. Kan BK Ambonnya di label ya. Bukan sampai Jakarta, ada orang rebutan. Ini BK Ambon saya. Yang satu bilang ini, kenapa labelnya udah copot? Lepas gitu kan. Dibuat BK Ambon apalah ya? Julaika. Saya BK Ambon Julaika, saya juga gitu. Ada tulisan Julaika. Sama-sama Julaika, serupa semua BK Ambonnya. Bagaimana untuk membedakannya? Maka petugas pasasi chicken counter waktu orang berangkat, Bu, ini BK Ambon Ibu. Dikasih spidol, tolong tuliskan nama Ibu. Nama Ibu siapa? Marfuja, tulis. Begitu sampai Jakarta, misalnya label bagasinya pun copot. Ini saya punya kenapa? Ini nama saya. Tulisan nama itu apa? Marking. Itu gunanya marking. Jadi alat bantu dia. Jadi kalau labelnya copot, masih ada alat bantu yang lain. Yaitu ada tanda yang diberikan pada kemasan luarnya. Kemasan luar barang. Kayak BK Ambon tadi tulisan nama Marfuja. Ada orang kadang pakai, kalau kargo mungkin dia pakai cat semprot, pakai spidol segala macam gitu ya. Jadi marking itu apa kira-kira? Coba si ya, apa lagi? Omar. Mosa Omar. Apa itu Omar, marking itu Omar? Marking Pak. Ngelihat kamera Omar, jangan nyamping ah. Mau jauhin. Hah? Apa? Tadi marking udah, markingnya apa? Dikarang aja kalimat sendiri aja. Dalam bentuk pengiriman ya Pak? Marking iyalah, gitu ya. Gitu. Oh, ini di mobil Bu. Tadi kan bisa tulisan, bisa cap, bisa kalau kayak dari pabrik gudang garam udah dibuatnya gambar gudang garam ya. Kalau Indomie terus Indomie. Jadi marking adalah tanda yang diberikan pada kemasan luar. Jadi, tanda yang ditambahkan ya. Ditambahkan atau diberikan pada kemasan luar. Kira apa tujuannya? Tuh Herman? Apa tujuannya barang itu kita kasih marking? Orang mengetahui ini. Mengidentifikasi ya, mengenal ya. Jadi bermanfaat nomor 1 untuk petugas ya, ke petugas kargo maupun yang mengirim maupun petugas lainnya. Oh ini kelompoknya, ini kawannya ini. Betulnya udah ada label tapi marking itu alat bantu yang lain. Contohnya seperti BK Ambon tadi gitu ya. Kalau ada label kan bisa tukar nomor label. Kadang-kadang ada masalah. Jadi modelnya ketampanan tuh Bang. Oke. Nah sekarang marking, saya ulang. Apa packing tadi? Kemasan luar yang dapat melindungi isinya. Marking apa? Marking Tanda pada kemasan luar, Pak. yang diberikan kepada kemasan luar. Sekarang ke label. Ya, lagi. Ya, saya akan menunjukkan gambar-gambar label ya. Jadi di kargo ini banyak labelnya, ada berapa macam ya. Di itu 5 Pak.
Lima, Pak. Coba. 5. This and Sudah? Kalian kalau bagasi di label nggak? Kalau bagasi? Coba Suhari, bagasi di label nggak? Kalau orang mau berangkat? Ahmad Suhari. Coba siapa ini? Chen Liba. Coba. Siapa lah si Sela? Sela? Ya, Pak. Kalau bagasi di label atau tidak? Ini dulu, Pak. Label ya? Namanya label bagasi. Biasanya kalau label bagasi itu kayak mana bentuknya? Halo? Halo, Pak. Kalau bagasi itu di label ya, tapi label bagasi itu beda bentuknya dengan label kargo. Kargo. Kalau label bagasi itu jadi biasa kayak apa? Kayak pita gitu ya, panjang ya, diikatkan ke bagasi ya. Tapi kalau label kargo ditempelkan seperti stiker, ya. Jadi label baik bagasi maupun kargo di label, ya. Tetapi label kargo itu lebih banyak jenisnya daripada label bagasi.
Oke, rupanya waktu sudah habis ya. Udah pukul berapa nih? 14.04, Pak. Jadi untuk slide-nya ya nanti next time akan kita bahas ya, karena ada 6 macam itu labelnya. Jadi bukan satu, harus diterangkan satu persatu ya. Apa gunanya? Karena di antara label itu ada yang diisi. Jadi ditulis baru ditempelkan. Nah, cara mengisinya itu harus tahu ya. Misalnya nomor SMU-nya, kemudian dari mana, tujuannya kemana, isinya apa, beratnya berapa gitu. Jadi labelnya ditulis dulu baru ditempel. Tetapi definisinya dulu saya berikan. Gini. Ada orang kirim kargo ya, misalnya ke Jakarta. Berarti ditulis dulu berapa, buat lo SMU-nya kan tiketnya kargo itu SMU. Apa kemarin kepanjangan SMU? Iman Taruna, apa kepanjangan SMU? Surat muat udara, Pak. Surat muatan udara. Jadi kalau namanya dokumen itu kan ada nomor ya. Kalau tiket ada nomor tiket. Jadi nomor SMU-nya itu ditulis di label. Nomor SMU-nya sekian. Terus dari mana? Dari Kuala Namu. Tujuan tulis CGK. Beratnya berapa? 20 kilo. Dari tulis baru ditempel ke kargo itu. Nah, kira-kira apa guna label itu? Coba, Agung. Udah, apa kira-kira guna label pada barang? Yang pertama agar supaya tidak tertukar, Pak, dengan barang yang lain. Ya, kedua? Yang kedua lebih Gini, ya, Pak? Agung ketemu dengan barang itu. Agung tanya, kau siapa? Diam aja barangnya ya. Oh, bilangnya, kalau mau tahu siapa saya, lihat SMU nomor sekian. Oke? Berat saya ini 20 kilo. Saya dari Kuala Namu ke Jakarta. Ada semua di situ kan? Berarti label itu memberikan informasi. Ya? Ya, Pak. Terhadap siapa kira-kira informasi itu? Pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan. Mau pengirimnya, mau petugas di gudang, mau petugas di lapangan, maupun yang ngambil nanti, maupun yang menerima barang semuanya. Jadi hari ini kita tutup di definisi dulu, sedangkan betul-betul gambarnya next time ya. Jadi label adalah stiker yang ditempelkan ya pada kemasan luar. Terus sambungan apa? Yang memberikan informasi. Jadi banyak informasi diberikannya. Dari mulai dia dikirim pakai SMU nomor berapa, dia dari mana mau kemana, apakah transit lagi, isinya apa, beratnya berapa kilo, semua ada di label itu. Nanti kita latih cara mengisinya. Nah, dengan itu Anda sudah ditanya, sudah mengerti 3 hal yang penting dalam ini. Saya ulang sebelum kita tutup ya. Coba siapa yang belum pernah nih? Maulida. Saya, Pak. Sebutkan definisi packing. Packing adalah kemasan luar yang dapat melindungi isi suatu barang. Bagus. Dahlia. Dahlia? Iya, Pak. Apa definisi marking? Marking adalah penulisan nama atau tanda-tanda di luar kemasan. Tanda yang ditambahkan atau yang diberikan pada kemasan luar. Ya. Bilan. Iya, Pak. Apa definisi label? Label itu apa? Label adalah yang terakhir. Stiker yang ditempelkan. Mana? Wilan Wince. Tadi packing udah sebutkan definisinya. Marking udah, sekarang label. Labeling. Penandaan pada barang agar barang tersebut tidak tertukar dan tidak. Itu jawabannya kenapa harus ditempel label gitu. Tapi label itu apa gitu? Label ialah gitu kan, kalau orang-orang belajar tuh Indonesia harus kuasai gitu, sehingga nggak pernah salah. Label adalah stiker. Pak Niko. Niko? Oh, hadir. Hah? Label. Ya. Label stiker yang ditempelkan untuk memberikan informasi. Nah, label yang ditempelkan pada kemasan luar untuk memberikan informasi.
Informasinya informasi apa aja? Di situ ditulis nomor SIM punya, asal barang dari mana, terus tujuannya kemana, terus beratnya berapa kilo, dan isinya apa. Cukup lengkap. Jadi kalau orang kargo itu dengan label itu membuat barang itu bisa bicara. Jadi, kau siapa? Kita bilang barang itu. Dibilangnya, dijawabnya pakai tulisan yang ada pada label. Maka itu dibilang yang memberikan informasi. Informasi apa yang diberikan label itu? Informasi yang tertulis di atas label itu lah. Dari berapa macam tadi. Paham semua ya? Paham, Pak. Saya pikir hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Coba saya masuk lagi Hari Rizky. Hari ini belajar apa aja kita? Belajar tentang itu Pak, apa namanya? Kargo Pak. Ya memang belajar kargo. Packing and marking, Pak. Packing, marking, labeling. Dengan packing itu bukan sekedar kata-kata gitu, tapi makna yang mendalam gitu kan. Bahwa setiap barang itu ada persyaratan kemasannya. Ketika mendengar marking itu bukan marking, merek, mark, trademark, bukan. Ini tanda yang sengaja ditambahkan agar tidak tertukar. Baru kemudian label itu adalah stiker yang sengaja ditempelkan, tapi sebelum ditempelkan ditulis dulu. Supaya setiap barang itu dia bisa cerita tentang dirinya. Informasi yang lengkap tentang dia ada pada stiker, ada pada label itu. Maka barang kalau labelnya copot, bodong, gelap dia nggak tahu ini barang siapa, dari mana, mau kemana, beratnya berapa kilo. Jadi sangat. Maka label harus ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat dan gunakan label yang berkualitas, jangan label yang udah bentuk kupas-kupas. Kalau udah nggak kuat lagi dibantu sama lakban atau dehatser atau di apa, pokoknya harus ada labelnya. Kalau nggak gelap itu barang. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jam ini 1 jam yang bermanfaat, menambah pemahaman Anda. Itu apa? Ya. Selamat siang, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hantang yang permainan Mela.